Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, program studi rekayasa keamanan cyber di mata kuliah fisika. Kita lanjutkan lagi. Minggu kemarin kita sudah belajar 2 minggu ya tentang dinamika gerak setelah UTS. Dan pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-10, kita akan bahas tentang gelombang. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, saya izin share screen ya. Ya, pada pembahasan gelombang pada hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu setelah mempelajari bab tentang gelombang ini, kalian harus bisa menjelaskan tentang pengertian gelombang itu apa secara umum, apa itu gelombang, ya kan? Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan jenis-jenis gelombang. Ada macam-macam gelombang nantinya. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa menjelaskan karakteristik gelombang. Karakteristik ini nanti ada kaitannya dengan sifat-sifat gelombang itu sendiri dan parameter-parameter yang dimiliki gelombang. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan mempelajari tentang sifat-sifat gelombang. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama yaitu apa itu gelombang? Ya. Apa itu gelombang? Jadi gelombang itu sebenarnya dia merupakan getaran. Jadi saya anggapkan seperti ini. Kenapa kita bisa menerima WA? Kenapa kita bisa menerima menerima SMS dari HP, gitu kan? Penyebabnya kenapa kira-kira? Padahal kita ngirim pesan, misalkan di sini WA nulis Assalamualaikum atau selamat siang atau menanyakan kabar kepada temanmu yang ada di provinsi lain, yang ada di kota lain, atau bahkan ada di negara lain. Dan kurang dari sedetik, 2 detik langsung nyampe pesannya, gitu kan? Begitu cepat. Gitu kan? Sebenarnya bagaimana pesan yang tertulis seperti ini, misalkan pesan yang kalian ketik itu bisa sampai ke orang itu. Bisa kan dia harus melewati apa gitu kan? Apakah pesannya terbang dulu ke udara gitu kan? Terus di udara. Kan kalau misalkan tulisan kita di udara, ada angin tiba-tiba bercerai-berai lah hurufnya gitu kan? Ya nggak pernah nggak kalian berpikir mudah seperti itu? Ya kan? Pesannya bisa nyampe gitu kan? Tiba-tiba nggak hilang satu pun sama hurufnya, boldnya, ya kan? Seperti apa? Itu sebenarnya apa yang bisa membawa seperti itu? Contoh lain, misalnya kalian mendengarkan radio, ya kan? Ada orang siaran radio, ya kan? Atau menonton televisi, ya kan? Kenapa bisa dapat sinyal televisinya? Tiba-tiba hari hujan, gitu kan? Hari hujan atau ada petir, TV-nya nggak ada siarannya, terganggu. Kenapa? Gitu kan? Kenapa kalau misalkan hujan, ada petir, bisa sinyal HP-nya terganggu, bisa saja sinyal televisinya, atau bisa saja radionya dia tidak berfungsi lagi. Kira-kira menurut kalian kenapalah penyebabnya? Ada yang tahu? Yang pernah ngalami, yang bisa cerita apalah penyebab dari misalkan gelombang TV, gelombang radio, atau tadi kita bisa mengirim pesan, itu kenapa sih sebenarnya? Siapa yang berperan di dalam menghantarkan pesan-pesan atau misal kita untuk menonton TV atau mendengarkan radio atau ada cahaya ya kan, listrik dan lain sebagainya, itu sebenarnya yang berperan siapa? Coba siapa yang bisa masih ingat dulu pelajaran ini di SD, SMP ataupun di SMK atau SMA. Silakan. Ada boleh saya mendengarkan? Silakan. Ada yang mau bisa berkomentar? Nggak apa-apa. Apa tadi pertanyaan Pak?
Silakan yang mau berkomentar yang saya jelaskan tadi. Kenapa kita bisa misalkan sinyal HP, kita bisa menerima pesan, kita bisa menonton TV, kita bisa mendengarkan radio. Siapa yang berperan di sana kira-kira? Kemudian kenapa SMS kita bisa nyampe ke tempat orang lain, ke kota yang berbeda? Atau ketika kita mendengarkan radio, ya kan? Atau menonton televisi, ketika ada petir terganggu, ya kan? Itu kenapa sebenarnya? Terus kemudian ada parabola, ya kan? Ada antena, gitu kan? Radio itu memerlukan antena dan lain sebagainya. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Silakan. Ada? Coba Kevin Ismail. Kevin Ismail mana? Lagi di mana Kevin? Mana nih Kevin? Jangan-jangan ditinggal tidur ya? Ya Pak, Ya, Kevin. Tadi dengar apa yang saya sampaikan? dengar Pak. Nah, saya nyampaikan apa tadi? Ayo. Tadi ini Pak, apa tadi? Apa? eh, apa tuh penyebab itu Pak? Penyebab apa gangguan Hmm? Coba dibantu di sebelahnya. Overthink 26. Nah, kameranya muncul. Overthink 26, ayo. Ya Pak, Ya. maaf Pak, saya baru join Pak. Nah, over join. Iya Pak. Oke. Terus Cut Isnaini mana Cut Isnaini? Coba mana jelaskan suaranya. Nah, Cut Isnaini, kenapa coba? Cut, ayo Cut, jangan cuma bisa komen, harus bisa bicara secara langsung. Cut, ini saya rekam nanti masuk YouTube. Ayo Cut. open jam malam gitu Pak, kalau masuk Pak, kalau buka masuk buka YouTube, Pak. buka Bang. Nih, Cut dulu, Cut. Menurut saya itu karena adanya gelombang, Pak. Jadi SMS atau pesan-pesan yang lain itu bisa nyampe dengan cepat dalam hitungan detik. Kalau menurut saya kayak gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Mans Dimas, gimana Man Dimas? Sama Pak. Apa? Jelaskan, coba gimana dia? Apakah sama jenis gelombangnya, gelombang HP? Kalau misalkan ada lampu mati atau ketika petir listrik kok sinyal HP tetap? Kemudian kalau radio, TV kok dia terganggu? Saya jawab pertanyaan Bapak yang Bapak nanya sama saya itu kenapa tiba-tiba sinyal kita terganggu pada saat petir nyamber Pak ya. Itu coba ya. Boleh. Jadi kan petir kan Pak. Petir itu menyambar apa namanya? Petir itu menyambar jadi dia itu sangat panas jadi dia itu membelah udara, mengionisasi udara. Jadi kalau gelombang membutuhkan medium dia apa namanya kecepatan rambatnya berkurang gara-gara mediumnya tidak rapat. Terima kasih Bapak. Iya kah? Ingat saya begitu. Kalau salah ya maaf. Oke, nanti kita jelaskan. Oh iya, Pak. Ya, Tambahan satu lagi dari saya itu pengaruh jaringan juga, Pak. pengaruh jaringan. Jaringan apa nih? Gelombang elektro kah? Tinining. Jaringan apa?
Oke, saya lanjut dulu lah kalau gitu, biar nyambung. Ya, jadi gelombang, jadi penyebabnya itu betul yang disampaikan oleh temanmu adalah gelombang, tapi jenis gelombangnya berbeda. Jadi kalau gelombang TV, memang namanya gelombang TV, gelombang radio, ya kan? Nah, itu termasuk dalam jenis gelombang yang dia memerlukan medium perambatan. Sedangkan kalau misalkan makanya ketika ada mediumnya perambatan, ketika ada petir, ada hujan, medium perambatannya diganggu. Istilahnya kan, dia memerlukan medium perambatan, misalkan udara, udaranya diganggu oleh hujan, oleh petir, ya kan? Makanya dia apa istilahnya sinyalnya terganggu. Tapi kalau SMS itu menggunakan gelombang elektromagnetik, ya kan? Gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium perantara ketika dia merambat. Makanya kita masih tetap bisa SMS-an, kita masih bisa tetap apa namanya WA ketika ada petir, misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya gelombang itu apa? Jadi gelombang itu sebenarnya merupakan getaran yang merambat. Contoh begini, ketika kalian melihat gelombang yang ada di laut, ya, kalau kalian melihat yang di tengah gelombang misalkan ada suatu sampah di sana, sampah itu sebenarnya bukan sampahnya itu bergerak, tapi air laut itu ketika kalian melihat air laut yang bergelombang seperti itu, ya, bergelombang terutama di tengah, ya, atau di jauh lah dari pantai, sebenarnya air laut itu tidak dia bergerak, tetapi hanya naik turun, naik turun, naik turun saja. Bisa kalian perhatikan di sampah yang ada di dalam, yang ada di atas atau di permukaan laut tersebut. Jadi sampahnya hanya naik turun, naik turun. Jadi airnya itu tidak mengalami perpindahan. Makanya penyebab dia bisa naik turun itu apa? Nah, naik turun atau tidaknya itu adalah energi. Jadi gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Nah, di dalam perambatannya dia tidak melakukan perpindahan partikel perantara. Jadi materinya atau zatnya tidak ikut berpindah. Contoh, kalian ada tali. Kalian gerakkan sehingga tali itu membentuk seperti gelombang. Apakah nantinya itu talinya berubah masanya? Tidak. Apakah materinya bergerak? Partikelnya atau zatnya ke bagian ujung? Tidak. Tetapi talinya hanya naik turun, gitu kan? Nah, itulah yang disebut dengan gelombang. Jadi gelombang merupakan getaran. Kalau namanya getaran, berarti ada namanya osilasi. Ada gerakan yang berulang pada satu titik acuan tertentu. Nah, di dalam perambatannya, gelombang tidak melakukan perpindahan partikel, yang berpindahnya bukan zatnya, bukan partikelnya, tetapi adalah energi. Sehingga gelombang biasanya disebut juga sebagai rambatan energi. Nah, gelombang bunyi contohnya adalah gelombang bunyi. Contoh kalian nih, ya contoh, kalian bisa mendengar suara saya, ya. Ini karena adanya gelombang dari suara saya kan muncul di speaker kalian, itu sampai ke telinga kalian. Itu juga gelombang bunyi. Jenis gelombangnya nanti ada dua, ada transversal, ada longitudinal, ya kan? Ada suara saya misalkan kencang, sehingga kalian bisa mendengar suara dengan jelas. Ada suara saya ketika lemah, kalian akan mendengarnya sayup-sayup. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bentuk gelombang. Ada gelombang lain, misalkan gelombang cahaya. Ya, gelombang cahaya ini sebenarnya bisa ditinjau dua hal. Cahaya bisa ditinjau sebagai partikel, tapi cahaya juga bisa ditinjau sebagai gelombang. Sebagai partikel apa, Pak? Cahaya sebagai partikel. Contoh, kamu punya senter. Kamu senterkan, kamu arahkan senter itu dengan posisi hidup ke mata kamu. Mata kamu dibuka. Sakit nggak? Sakit. Berarti ada partikel-partikel dari cahaya itu yang menabrak matamu sehingga matamu itu sakit. Makanya itu disebut cahaya sebagai
partikel, makanya ada dualisme gelombang. Gelombang sebagai partikel. Atau juga cahaya itu bisa dilihat sebagai gelombang. Karena ketika cahaya, contoh senter, kamu masukkan ke dalam air. Atau ketika senter kamu hidupkan cahaya, kamu hidupkan senternya, kamu arahkan senternya ke dalam air atau bak mandi. Akan kamu lihat apa? Senternya seolah-olah patah. Cahaya dari senternya seolah-olah patah. Nah, patah itu kenapa? Karena sifat cahaya melalui dua medium yang berbeda. Medium udara yang memiliki kerapatan lebih rendah dibandingkan dengan medium air. Sehingga nanti apa? Cahaya senter tersebut dibelokkan. Ya, yang disebut dengan mengalami proses pembiasan. Nanti kita contohkan di sana. Contoh lagi gelombang radio. Gelombang radio dengan frekuensi tertentu, ya kan? Bagaimana radio itu bisa merambat sampai ke rumah kita? Suara dari penyiar radionya, lagu-lagunya. Tentu, padahal tidak ada kabel di radio tersebut, ya kan? Hanya mengandalkan frekuensi dan kalau ada sinyal. Nah, antena yang ada itu, antena itu adalah antena untuk menangkap sinyal. Nah, menangkap sinyal berarti ada gelombang yang dipancarkan dari towernya si yang punya radio. Gelombang tersebut menjalar, ya kan? Gelombangnya itu sifatnya menjalarnya bisa secara transversal, bisa secara longitudinal. Nanti oleh antena kita ditangkap sehingga muncullah suara tadi. Gelombang air, ya. Air, kalau kalian misalkan ada air yang tenang, kalian sentuh airnya, maka airnya otomatis akan membentuk gelombang. Gelombangnya bisa ke segala arah, tergantung dari medium rambatnya, tergantung dari halangannya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk-bentuk dari gelombang. Sekarang kita lihat jenis-jenis gelombang. Nah, jenis-jenis gelombang ini dibedakan ada beberapa kategori. Ada yang berdasarkan arah getar, ada yang berdasarkan amplitudo dan fase, dan juga yang ketiga ada berdasarkan medium perambatan. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu berdasarkan arah getarnya. Nah, berdasarkan arah getar, gelombang dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan gelombang transversal, ada yang disebut dengan gelombang longitudinal. Apa bedanya? Bedanya di sini coba. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Misalkan gini, ada ini tangan saya menggerakkan talinya ke atas dulu. Ya, saya gerakkan sehingga nanti dia membentuk gelombang seperti ini. Di sini saya pasang paku sehingga dia membentuk gelombang. Ya kan? Nah, apa bedanya arah getar dengan arah rambat? Yang tadi saya jelaskan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Nah, arah getar itu adalah arah pergerakan dari talinya yang ke atas atau ke bawah. Ya nih, arah getarnya itu pergerakan talinya ke atas dan ke bawah. Ini ke atas dulu, kemudian ini ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini adalah arah getar. Jadi arah getarnya ke atas dan ke bawah. Sedangkan arah rambat itu adalah arah penjalaran dari gelombang. Ini. Arah penjalarannya kemana? Ini arahnya. Berarti arahnya adalah ke kanan. Jadi arah getarnya ke atas, arah rambatnya ke kanan. Sehingga dia membentuk sudut 90. Jadi ini yang tegak, arah getarnya yang tegak, arah rambatnya yang lurus. Sehingga dikatakan gelombang transversal, gelombang yang arah getarnya tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya membentuk sudut 90 derajat. Ya, satunya ke atas, satunya ke kanan, satunya ke bawah, satunya ke kiri, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, misalkan seperti satunya ke kanan, satunya ke bawah. Pokoknya dia membentuk sudut 90. Contohnya apa? Gelombang yang seperti ini.
Contohnya adalah gelombang tali, ketika tali atau karet atau apapun benda yang lentur kalian bentuk gelombang. Contohnya lagi gelombang permukaan air, gelombang tali, gelombang cahaya. Jadi ini termasuk di dalam gelombang transversal. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini gelombang yang arah getarnya sejajar atau searah atau berhimpit dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang bunyi dan gelombang pegas atau selinki. Misalkan seperti ini. Kalian punya selinki ini atau pegas, ya. Kemudian selinki atau pegasnya ini kalian getarkan, kalian dorong, getarkan seperti ini. Maka dia akan membentuk regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan. Nah, arah getarnya mana? Arah kita menggetarkan tadi. Kalau seperti ini kan kita tadi getarkan ke atas. Ini kita getarkan kemana? Kita dorong tadi. Getarnya ke kanan. Arah rambatnya nanti dia kemana? Arah rambatnya juga ke kanan. Sehingga ketika arah rambatnya sama dengan arah getarnya sama dengan arah rambatnya, atau seperti itu, maka ini disebut dengan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal tadi dia membentuk bukit, lembah, bukit, lembah. Kalau gelombang longitudinal dia membentuk regangan, rapatan, begitu seterusnya. Contohnya gelombang bunyi. Ketika suara saya kuat, berarti saya kuat memberikan suara, maka akan terdengar jelas. Ya kan? Maka itu rapat, ya. Ketika saya pelan, gelombangnya menjadi jarang. Ya kan? Atau regang. Sehingga dia menjadi tidak begitu terdengar. Nah, seperti itulah kira-kira. Bunyi, gelombang cahaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu pembagian gelombang berdasarkan amplitudonya. Nah, kalau berdasarkan amplitudo itu adalah simpangan maksimum dari gelombang. Ibaratnya seperti ini tadi. Misalkan kalian tadi menggetarkan tali, tinggi besar kalian menggetarkan itu tingginya sampai di mana? Tinggi maksimum. Nah, itulah disebut dengan amplitudo. Sedangkan fase itu adalah besarnya sudut yang dibentuk. Nah, ini tadi sudut yang dibentuknya gimana? Apakah tadi kan semakin ditarik semakin kecil sudutnya ini kan? Semakin kalian dekat, ya kan? Kalau kalian getarkan sudutnya nanti semakin besar misalkan. Ya, itu contoh dari amplitudo. Nah, untuk amplitudo dan fase, dia dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan gelombang berjalan, ada yang disebut dengan gelombang diam atau stasioner. Kalau gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya itu tetap atau sama di setiap titik. Contohnya ini adalah seperti ini tadi. Nah, ini amplitudonya sama, tingginya sama, ya kan? Ini dari sini sama, ya, ini sama. Itu contoh dari gelombang berjalan. Sedangkan kalau gelombang diam atau stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah atau tidak sama pada setiap titik, ya kan? Biasanya ini disebabkan karena adanya pengaruh gaya luar. Kemudian yang ketiga, karena berdasarkan penggolongan gelombang berdasarkan medium perantara. Medium perantara ini adalah medium yang digunakan untuk meneruskan informasi dari gelombang atau gelombang itu sendiri. Dibagi menjadi dua. Ada yang pertama disebut dengan gelombang mekanik. Ya. Yang pertama disebut dengan gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang perantara itu yang pertama gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Ini layar saya kelihatan kan semua? Saya konfirmasi dulu. Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu apa? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang dalam perambatannya dia memerlukan medium perantara. Artinya gelombang itu nggak bisa merambat kalau dia nggak ada medium. Contoh paling gampang.
Gelombang TV atau gelombang radio? Pernah nggak kalian lihat ada orang dengeran radio di luar angkasa? Atau dia nonton TV di luar angkasa? Karena di angkasa dianggap tidak ada medium perantara. Gitu kan? Nah, nggak bisa. Kenapa? Karena gelombang mekanik itu dia memerlukan medium perantaranya. Nah, medium perantaranya contohnya gelombang ini adalah gelombang bunyi. Contoh yang paling gampang. Ketika kamu nutup ruanganmu, gitu kan, nutup ruangan kamarmu, kemudian kamu kunci rapat-rapat, kemudian tidak ada sehingga suara yang masuk, sehingga kemudian kamu dengerin apa? Suara suara musik keras-keras, gitu kan? Bisa nggak orang di sebelahnya mendengar? Atau contohnya di dalam mobil yang kedap, kamu buka musik kuat-kuat semuanya ditutup, bisa nggak orang di luar mobil dengerin kita, dengerin musik tadi? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada medium yang menyebabkan gelombang bunyi tadi sampai kepada apa? Orang tadi. Orang yang mendengar. Beda. Misalkan kalian di dalam mobil, gitu kan? Kalian SMS temenmu yang di luar mobil. Kira-kira sampai nggak SMS-nya? WA-nya. Kalau kamu dalam mobil, mobilnya kamu tutup. Sampai nggak WA-nya ke temenmu yang di luar mobil? Sampai, Pak. Sampai. Sampai, Pak. Nah, kenapa? Karena sinyal gelombang yang tadi, yang sinyal HP dan lain sebagainya itu dia tidak memerlukan medium perantara untuk merambat. Contoh WiFi. WiFi-mu misalkan kamu tutup ruanganmu, gitu kan? Nah, ada temenmu di sebelah, dia tahu password WiFi. Apakah kamu bisa menghindari dia mengambil WiFi kita tadi kalau dia tahu password dan lain sebagainya? Kalau tanpa kamu protek. Bisa kan? Kenapa? Karena sinyal WiFi kita itu merambat ke segala arah. Dia tidak bergantung, tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, itu contohnya. Jadi ada gelombang yang memerlukan medium, contoh gelombang bunyi, gelombang Pak, suara, izin bercanda, Pak. ya kan? Nah, ada juga gelombang yang tidak memerlukan medium perantara. Contohnya itu sinar gamma, sinar X, cahaya tanpa, inframerah, gelombang radar, gelombang TV, gelombang radio itu termasuk semuanya tidak memerlukan medium perantara untuk merambat. Ya. Sinyal HP dan lain sebagainya dia bisa merambat dimanapun kalian berada. Oh, termasuk gelombang TV, gelombang radio tadi ya. Sorry, saya koreksi. Gelombang TV, gelombang radio tadi dia termasuk gelombang yang tidak memerlukan medium perambatannya. Medium perambatan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk yang ketiga, yaitu terkait dengan karakteristik gelombang. Silakan, Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi Bapak bilang kan, Pak, Bapak tadi mencontohkan itu, Bapak ngambil contohnya kan gelombang WiFi kan, Pak. Ya, Sinyal WiFi. ya, Dalam kan kita kan Bapak bilang kan apa nama sinyal WiFi itu tidak memerlukan medium kan, Pak. mm-mm. Tapi kenapa kalau kita semakin jauh dari sinyal WiFi tersebut, sinyal kita nggak dapat sinyal. Padahal kalau dianalogikan kan sinyal kan nggak perlu punya medium. Nah, terima kasih Bapak. Ya, itu tergantung dari kualitas atau kuat atau lemahnya gelombang tadi. Karena kan WiFi kan dia punya sinyal, ya kan punya sinyal. Kan ada barrier penghalang dia. Misalkan kamu WiFi ada tembok, nah tembok beton, maka itu akan menghalangi apa namanya gelombang tadi untuk dia merambat. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari misalkan tadi saya bicara seperti ini atau eh, bicara seperti ini, ya kan itu nanti ada barrier yang menghalangi. Nah, sama seperti misalkan tadi apa namanya? Sinyal TV, sinyal radio, itu juga sama ketika ada petir, ada apa, ada penghalang. Nah, penghalang inilah biasanya yang menghalangi. Tapi kalau dia mau merambat sendiri, dia tidak memerlukan medium. Tetapi kalau ketika ada penghalang, hingga dia bisa terganggu. Seperti itu Mas ya. Ya, ada lagi? Silakan.
Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita masuk ke karakteristik gelombang. Nah, di karakteristik gelombang ini saya akan membahas dua contoh, yaitu fokus ke gelombang transversal dan gelombang longitudinal, karena pembagian itu sebenarnya salah satu jenis gelombang itu bisa masuk keduanya, ya kan? Misalkan gelombang bunyi, ya kan? Gelombang bunyi itu bisa masuk ke gelombang longitudinal, ya kan? Tapi dia juga termasuk ke dalam gelombang mekanik, misalkan seperti itu. Jadi penggolongannya dua. Nah, di sini saya contohkan adalah gelombang tali. Nah, gelombang tali, jadi kita misalkan punya gelombang bentuknya seperti ini, ya, bentuknya gini. Ya. Ini ada gelombang bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada bukit, ada lembah, gitu ya, ada bukit, ada lembah. Nah, kita akan mengenal yang disebut dengan parameter-parameter gelombang. Ada yang disebut dengan panjang gelombang. Nah, ini. Jadi, ada yang disebut dengan panjang gelombang. Panjang gelombang atau biasanya disingkat dengan ini, lambda namanya. Ya, ini panjang gelombang, ya. Ini dia perwakilannya. Ini disebut dengan lambda yang huruf seperti ini. Ini lambda. Panjang gelombang adalah titik tertinggi pada gelombang, misalkan titik A dan titik E. Jadi panjang gelombang itu jarak antara dua buah titik yang berdekatan. Ya. Jadi, sorry. Yang pertama puncak gelombang dulu, bukan panjang gelombang. Sorry. Puncak gelombang. Ini. Oke, yang pertama puncak. Namanya saja puncak, berarti titik tertinggi. Jadi, puncak gelombang berarti seperti puncak gunung, berarti titik tertinggi. Nah, ini yang kita anggap gunung, gitu ya. Maka titik tertingginya adalah di titik A, bisa juga di titik E. Kalau digambar ini, sini juga bisa, ya. Jadi, puncak gelombang adalah titik-titik tertinggi daripada gelombang. Kemudian yang kedua adalah dasar gelombang. Dasar gelombang ini adalah titik terendah. Nah, titik terendahnya di mana? Ini titik C dan titik G. Ini adalah titik terendah gelombang. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan bukit gelombang. Bukit gelombang ini berbentuk bukit. Nah, seperti ini, berarti bukitnya adalah titik A. Jadi dari titik 0 ke A ke B. Ada lagi enggak? Ada. Dari D ke E ke F. Nah, ada dua ini. Ini merupakan bukit. A, B, ya, dan D, E, F. Ini merupakan bukit gelombang. Kemudian lembah. Nah, yang selanjutnya lembah. Ya. Berarti kalau lembah, dia yang di bawah. Ya. Berarti B, C, D, ini satu kesatuan ini lembah. Apalagi? F, G, H. Ini juga lembah. Amplitudo. Amplitudo itu adalah titik tertinggi. Berarti dari A aksen ke A. Nah, A besar ini adalah amplitudo. Nah, A ini adalah amplitudo. Apalagi ini juga. Ya, ini juga jarak dari sini ke sini juga amplitudo. Dari sini ke sini juga amplitudo. Jadi, ini, itu, dan anu, ini termasuk ke dalam amplitudo. Ini juga sama. Ini, itu, juga termasuk ke dalam amplitudo. Kemudian apa lagi? Nah, yang tadi yang saya sebut adalah panjang gelombang. Ya. Panjang gelombang itu definisinya bisa jarak antara dua puncak gelombang. Jadi jarak antara dua puncak gelombang. Jadi jarak, ya. Jadi jarak antara titik A ke titik E panjangnya seberapa? Inilah yang disebut dengan panjang gelombang. Jarak dari titik 0 ke titik D, ya, dari titik 0 ke titik D, jarak antara dua buah siku, ya, dua buah
siku gelombang awal mulanya, ya. Ini juga disebut dari titik 0 ke titik D, ini juga disebut dengan panjang gelombang. Jarak misalkan dari A aksen ini ke tengah ini, E aksen, ini juga disebut dengan panjang gelombang. Jarak antara dua buah titik atau lembah gelombang yang berurutan ini juga disebut dengan lambda, panjang gelombang. Yang paling gampang itu ya jarak antara dua buah bukit yang berurutan, titik puncak yang berurutan itu adalah panjang gelombang. Apa itu panjang gelombang? Yaitu jarak antara dua buah titik yang berurutan atau jarak yang antara lembah dengan lembah. Kemudian ada yang namanya frekuensi. Ya. Di sini ada yang namanya frekuensi. Jadi kalau frekuensi itu adalah jumlah puncak atau siklus lengkap yang melewati satu titik persatuan waktu. Dia dalam 1 detik berapa banyak F itu adalah N per T. Jadi banyaknya gelombang yang dibentuk dalam satuan waktu tertentu. Sedangkan periode T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1 kali gelombang. Nah, yang namanya 1 gelombang, ya dari sini, 1 gelombang itu gimana Pak? 1 gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 bukit dan 1 lembah, inilah yang disebut dengan periode. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang dibentuk dalam 1 detik. Jadi, kalau periode, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 panjang gelombang, ya. Sedangkan frekuensi banyaknya gelombang yang dibentuk dalam 1 detik. Makanya antara frekuensi dengan periode itu ada hubungannya. Ya. Kemudian ada yang namanya puncak kecepatan gelombang. Nah, kecepatan gelombang seperti kalian menggerakkan tali tadi kan, kalian menggerakkannya talinya cepat atau lambat. Atau ketika terjadi gelombang tsunami, gelombangnya merambat seberapa cepat. Atau ketika ada gelombang di udara, atau ada gelombang di air, ada gelombang di benda padat, yang mana yang lebih cepat? Ketika, misalkan seperti ini deh, ketika ada suara yang saya sampaikan seperti ini, ya kan? Suara itu, misalkan kalian dengar di 3 kondisi. Yang pertama, kalian mendengarnya di benda padat, jadi telinga kalian tempelkan ke tembok, kemudian ada suara dengan jarak tertentu yang sama, kalian dengarkan ketika suaranya itu merambatnya di tembok, atau di udara tanpa menyentuh apapun dengan jarak yang sama juga. Saya bicara seperti ini, jaraknya sama. Atau misalkan di air, ada suara dalam air, kemudian kalian diminta dengar. Kira-kira yang mana yang paling kalian dengar paling keras? Saya minta tolong infonya. Menurut kalian yang mana? Medium solid, Pak. Medium solid. Kenapa? Karena mediumnya paling rapat, jadi dia paling bagus untuk menghantarkan gelombang. Pinter. Betul. Jadi yang paling cepat menghantarkan gelombang adalah mediumnya yang medium rapat, solid. Karena ikatan partikelnya dia teratur, rapat, ya sehingga dia bisa menghantarkan. Yang kedua apa? Setelah benda padat? Liquid. Liquid, air, ya kan? Kemudian yang ketiga baru udara. Jadi ketika di benda cair, kalau benda padat, dia tergantung bendahnya. Kalau di air sekitar 1.500 meter per sekon. Kalau di udara hanya sekitar 340 meter per sekon. Kecepatan dari gelombang atau kecepatan dari bunyi. Jadi kecepatan bunyi ketika di dalam air, dia bisa merambat 1.500 meter dalam waktu 1 sekon. Kalau di udara, dia bisa merambat sekitar 340 meter dalam 1 sekon. Nah, di benda padat berarti lebih cepat lagi. Makanya misalkan rel kereta api itu kan dari baja ya.
dari besi. Dari jauh itu suara ini kalau kalian letakkan telinganya ke rel kereta api itu udah kedengeran dari mana? Karena gelombangnya merambat dengan cepat. Ya. Gelombang bunyi ya yang saya maksudkan di sini. Nah, berapa besar untuk mencari kecepatan gelombang? Ya. Oh, sebelumnya itu ini dia. Berapa besar untuk mencari besar kecepatan gelombang, yaitu V, misalkan tadi kita contohkan kecepatan gelombang bunyi tadi V, itu sama dengan lambda panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Atau panjang gelombang dibagi dengan periode. Karena frekuensi itu 1 per periode. Nah, tadi kita bahas gelombang longitudinal. Gelombang transversal, gelombang yang memiliki bukit dan lembah atau arah getarnya tegak lurus terhadap arah hambat. Terus bagaimana dengan gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal berarti yang dia terdiri dari rapatan dan regangan. Nah, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan gelombang sama sifatnya dengan gelombang transversal. Tapi panjang gelombangnya dia berbeda. Kalau panjang gelombang pada transversal, dia merupakan jarak antara dua bukit yang berdekatan atau dua buah lembah yang berurutan. Kalau panjang gelombang pada gelombang longitudinal, dia merupakan jarak antara rapatan yang berurutan atau regangan yang berurutan. Ini kan rapatan, tengah dari rapatan, diambil tengah dari rapatan berikutnya. Nah, panjangnya inilah yang disebut dengan panjang gelombang. Rumus yang lainnya sama. Jadi, setiap rapatan tanpa bergerak dan lain sebagainya juga sama. Nah, ini beberapa contoh soal ya. Misalkan ini bisa kalian lihat sendiri contohnya. Ya. Saya nggak ke matematikanya. Yang penting kalian pahami konsepnya ini. Ya, nanti bisa kalian lihat sendiri. Saya akan masuk ke yang nomor 4, yaitu sifat-sifat gelombang. Sebelum itu, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya kasih waktu, kita diskusi. Sebelum kita memasuki yang keempat, sifat-sifat gelombang. Silahkan. Halo? Halo? Yang bertanya? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi ke sifat-sifat gelombang. Nah, karena gelombang ini tadi kan kita udah bahas bisa merambat di medium padat, bisa merambat di medium udara, bisa merambat di medium cair. Nah, kira-kira bunyi itu bisa merambat di semua medium nggak? Menurut kalian? Ulangi. Bunyi itu apakah bisa merambat di semua medium? Bunyi membutuhkan medium terlambat. Iya, jadi iya. Ya, jadi bunyi merambat pada semua medium. Kalau nggak bisa merambat semua medium kan di air, Pak. Di air kan kita nggak bisa dengar, Pak. Misalnya, ya? Bisa. Bisa. Jadi orang-orang itu, misalkan suara hiu, suara apa, ya kan? Itu bisa didengar. Jadi gelombang bisa merambat. Contohnya ketika teknologi gelombang ditembakkan ke dalam air, ya kan nanti merambat. Orang bisa tahu ada minyak di bawah perut bumi. Orang bisa ketahui kedalaman laut, ya kan? Orang bisa mengetahui kedalaman laut itu sebagaimana, ya kan? Kemudian bisa tahu di sana ada jurang atau di dalam laut itu ada gunung laut, ada palung, itu menggunakan prinsip gelombang. Nah, gelombangnya prinsipnya apa? Ya, di sinilah kita menggunakan sifat-sifat gelombang. Yang pertama sifat gelombang adalah dia dapat dipantulkan. Contoh, kamu punya kaca datar di dekat kamu punya senter atau apapun itu, senter HP-mu atau yang biasa ada sinarnya, ya laser misalkan. Kamu tembakkan ke kaca, jangan tegak lurus, agak miring.
Maka ketika misalkan ini kamu tembakkan, akan dipantulkan. Jadi ada namanya sinar datang, ada namanya sinar pantul. Maka gelombang itu ada yang disebut dengan direfleksikan. Jadi suatu peristiwa di mana terjadi pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu pada suatu bidang batas antara dua buah medium. Yang ini adalah medium udara, ini kita anggap sebagai kaca, gitu ya. Maka sinar tadi, kalau beda sinar dengan cahaya, sinar itu merupakan gabungan dari beberapa cahaya. Kita ngambil satu garis, itu namanya sinar. Nah, sinar itu merambatnya secara lurus, kena kaca, maka akan dipantulkan. Kalau ini bidangnya datar, ini yang disebut dengan garis normal, maka ada dua hukum pemantulan. Jadi sinar datang, kemudian sinar pantul, dan garis normal. Ini namanya garis normal, garis yang tegak lurus terhadap bidang. Ya. Semuanya berada pada satu titik bidang. Nah ini kan berada pada satu titik bidang. Kemudian besar sudut datang ini ya, ini namanya besar sudut datang theta i, itu akan sama dengan besar sudut pantul. Nah, ini merupakan sifat dari refleksi atau pemantulan. Gelombang itu bisa dipantulkan. Contohnya apa? Ya gelombang cahaya. Suara saya juga bisa dipantulkan, ya kan? Sama seperti itu juga. Kemudian yang kedua adalah pembiasan. Lewat. Nah, pembiasan ini yang paling gampang contohnya adalah tadi ketika center, nah ya gitu center. Misalkan ini udara, ini adalah batas permukaan air, ini dalamnya ini air ya. Ini adalah udara, ini bidang batasnya. Medium satunya adalah medium udara, medium duanya adalah medium air. Kemudian ada center kalian tembakkan. Tapi ketika kalian tembakkan kok senternya nggak lurus gitu kan? Senternya nggak lurus, tapi belok. Atau yang paling sering sih diajarkan dulu waktu SD, ketika kalian taruh pensil di dalam gelas, kok pensilnya kelihatan patah. Begitupun dengan gelombang. Kan center tadi kan cahaya, gelombang cahaya, dia akan patah. Atau contoh kolam yang airnya bening, kelihatan dari atas itu seperti apa? Seperti cetek itu apa ya? Dangkal. Padahal sebenarnya dalam. Nah, menurut kalian kenapalah seperti itu? Ada perbedaan apa antara udara dengan dengan air sehingga kelihatan membelok atau patah. Perbedaan kerapatan. Betul. Perbedaan kerapatan. Jadi perbedaan kerapatan. Jadi apa yang lebih rapat antara udara dengan air? Mans, yang mana lebih rapat? Air, Pak. Air, ya. Air. Kalau udara itu kan dia gini, bisa berubah kemanapun. Artinya ikatan partikelnya lemah. Kalau air dia mengikuti tempat kita di mana berada. Ya kan, dalam arti itu ditaruh di gelas dia berbentuk gelas, ditaruh di mangkok berbentuk mangkok, ya kan. Nah kalau benda padat kan nggak bisa, ya kan, susah. Nah karena adanya perbedaan kerapatan atau massa jenis antara medium udara dengan medium air. Nah ini bunyi hukum pemantulan, ketika ada sinar datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, dia mendekati garis normal. Ini garis lurus ini ya. Dia ini sudutnya dia mendekati garis, harusnya kan ke sini. Tapi dia mendekati garis normal ini. Nah, sebaliknya, kalau ada center tadi kalian dari dalam, kalian tembakkan keluar. Ya, dari dalam keluar. Nah, ini dalam sini harusnya kan ke sini. Dia menjauhi garis normal. Kalau ada ya, sinar atau gelombang yang melewati dua buah medium, dari medium yang lebih rapat ke kurang rapat, dia menjauhi garis normal. Sehingga nanti bisa dikatakan persamaannya
N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2. Kemudian yang ketiga adalah pembelokan atau difraksi. Nah, difraksi ini adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang di mana ketika gelombang tersebut melalui bukaan atau ada penghalangnya. Contoh begini yang paling gampang adalah gelombang air. Di sini kan banyak air nih misalkan. Nah, misalkan ini celah ada drainase atau itu ya. Kemudian dibuka. Nah, ketika dibuka nanti ketika di sini ada bentuk gelombang seperti ini. Sering kalian lihat, ya kan? Ada air bentuknya seperti ini, bentuk gelombang. Nah, itu sebenarnya sifat dari gelombang yaitu mengalami proses difraksi ketika gelombang melewati satu celah yang sempit. Nah, ini contoh yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian selanjutnya adalah interferensi atau gabungan dua buah gelombang. Contoh, di air di satu wadah gitu kan, di mangkok, kamu jatuhkan benda, dia bentuk gelombang. Kemudian kamu jatuhkan benda di sampingnya, maka akan membentuk gelombang. Sehingga nanti kedua gelombang ini akan bertabrakan. Nah, sehingga gelombang yang memiliki fase yang sama, maka dia akan semakin menguatkan. Misalkan fase itu satunya ke atas, satunya juga ke atas, maka gelombangnya akan semakin tinggi. Tapi kalau ada satunya gelombangnya membentuk bukit, satunya membentuk lembah, dia akan saling meniadakan. Nah, seperti itu. Jadi sehingga kedua gelombang akan bertabrakan. Ya, bertabrakan itu maksudnya terjadi perpaduan atau interferensi antara kedua buah gelombang. Yang kelima, penguraian atau dispersi. Yang paling gampang adalah terjadinya pelangi. Jadi peristiwa penguraian sinar cahaya, ya penguraian, ini bisa dilihat di kalian yang sering nonton Upin Ipin. Kalau saya karena punya anak, jadi nonton Upin Ipin, ya ibu gurunya menjelaskan proses dispersi. Jadi peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang. Jadi, ya, komponennya itu terurai. Kenapa? Terurainya itu karena terjadinya pembiasan. Dispersi terjadi akibat adanya perbedaan deviasi yang terjadi pada setiap gelombang. Nah, ini biasanya perbedaan kelajuan masing-masing gelombang ini karena melewati dua medium yang berbeda. Jadi apabila ada sinar cahaya putih jatuh pada salah satu titik prisma gitu kan, dijelaskan dulu, cahaya putih tersebut akan teruraikan sehingga membentuklah pelangi. Nah, seperti itu kan di Upin Ipin kan dijelaskan seperti itu. Nah, misalkan apabila ada titik hujan gitu kan, titik hujan itu melewati satu titik prisma, kita anggaplah butiran air itu berbentuk titik prisma, kemudian matahari itu dianggap sebagai gelombangnya, gelombang cahaya gitu kan. Gelombang cahaya misalkan warna satu itu warna putih, kemudian cahaya putih kan dari udara masuk ke medium yang lebih rapat, air tadi prisma, maka cahaya dari matahari tadi akan teruraikan ya menjadi komponen-komponennya. Makanya pelangi itu terjadinya ketika hujan panas, ya kan, tidak ada jarang pelangi yang terjadi ketika hujan mendung karena dia membutuhkan sinar untuk atau cahaya putih untuk diuraikan menjadi warna-warna. Karena cahaya putih itu merupakan gabungan dari semua warna. Mejiku hibiniu, warna-warna itu digabungkan maka akan membentuk warna putih. Nah, ketika warna putih ini melewati batas air, tadi ada air, udara, melewati dalam air, terurai seperti sisi prisma itu, maka akan membentuklah pelangi. Jadi pelangi itu terjadi karena suatu peristiwa dispersi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah peristiwa polarisasi. Jadi polarisasi ini merupakan suatu peristiwa proses pembatasan gelombang vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga pada satu sisi arah. Istilahnya pengurangan lah. Jadi pengurangan gelombang. Ya.
Jadi sebuah tali misalkan ya mengalami polarisasi setelah dilewatkan oleh celah yang sempit. Nah, misalkan gini. Ada tali nih, dia misalkan seperti ini. Kemudian melewati celah yang sempit, maka dia akan terpolarisasi, terurai. Artinya misalkan amplitudonya lebih pendek atau lebih kecil, ya kan itu namanya mengalami terpolarisasi. Artinya bisa terkurangi baik panjang gelombangnya maupun amplitudonya apabila dia melewati suatu medium. Nah, contoh yang temanmu sampaikan tadi, ketika misalkan ada gelombang wifi atau gelombang, yang paling contoh itu begini, misalkan kita berada di mall, ya kan? Berada di mall. Itu kita berada di lantai dasar. Saya sering alami di lantai dasar di MB2 misalkan. Nah, MB2 itu kan dia dari beton, ya kan? Saya berada di lantai paling dasar misalkan, sedangkan lantai basement itu tanah, sinyal kan dia melewati 2 lantai. Saya menerima sinyalnya agak susah. Kenapa? Karena sinyal HP saya tadi mengalami terpolarisasi, ada barrier tadi, ya. Ada istilahnya proses pembatasan getaran vektor tadi yang menyebabkan suatu gelombang itu menjadi satu arah. Nah, itu intinya ya. Polarisasi. Sepertinya itu materi kita pada hari ini. Silakan yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Silakan. Ayo. Sudah paham semua? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Siapa nih? Pak Fikri. Ya. Apakah pembatasan itu, Pak, barrier itu berlaku untuk semua jenis gelombang, Pak? Barrier tergantung. Sama yang ini, Pak, saya agak kebingungan di pertanyaan Bapak yang tadi. Kalau misalnya kita mendengar suara, yang satunya kayak melewati udara, yang satu lagi benda padat, dan satu lagi cair. Yang mana terdengar lebih jelas. Nah, lalu kan tadi dibilang sama teman kita, benda padat lebih terdengar jelas karena mediumnya rapat. Ya. Nah, tapi saya sedikit kebingungan, Pak, karena tadi yang ada tentang barrier tadi, Pak, penghalang. Nah, di situ saya bingung. Iya. Begini, Mas. Ini jadi biasanya sih ini digunakan biasanya yang polarisasi ini biasanya digunakan untuk reaktor nuklir sih biasanya untuk menghalangi reaksi atau radiasi. Nah, radiasi biasanya dipasang penghalang. Nah, biasanya itu untuk menghalangi suatu proses radiasi itu tembok beton biasanya. Nah, kalau gelombang dia sama, misalkan gelombang TV atau gelombang radio kamu berada di suatu ruangan yang beton, ya kan, karena itu bisa menghalangi, ataupun sinyal HP kamu berada dalam ruangan itu juga berlaku. Jadi dia bisa terhalangi atau terpolarisasi, jadi pembatasan getarannya itu bisa terjadi pada suatu gelombang transversal, ya. Nah, umumnya untuk sifat seperti ini dia hanya terjadi pada gelombang transversal. Gelombang transversal itu apa? Misalkan gelombang yang punya apa tadi? Apa gelombang transversal yang terdiri dari panjang ke arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Ya, biasanya seperti itu. Nah, mengenai yang tadi yang mana misalnya saya bicara antara benda padat, benda cair, kemudian satu lagi udara. Yang mana yang paling terdengar? Ya benda padat. Kenapa? Karena benda yang padat itu dia lebih cepat menghantarkan. Sebenarnya ini ada rumusnya, Mas. Sudah dilakukan oleh penelitian. Jadi benda padat itu kan sifatnya benda padat satu, kalau kalian di SD dulu dengarnya partikel-partikelnya itu teratur. Jadi partikel-partikelnya kan suatu benda padat, misalnya batu, itu kan terdiri dari partikel-partikel. Itu partikel-partikelnya teratur sehingga dia mempunyai daya ikat. Artinya ikatan antara partikelnya kuat. Sehingga nih, misalkan batu, kamu mau pecahin, susah. Kenapa? Karena dia antara satu butir
satu partikel dengan partikel lainnya dia apa? Kuat. Nah, ketika dia misalkan ada gelombang yang melewati benda tersebut, dia akan cepat tersampaikan. Karena apa? Karena bendanya itu padat sehingga daya serapnya, daya untuk menghantarkannya dia lebih cepat dibandingkan dengan udara misalkan. Udara partikelnya kan kemana-mana. Partikel udara itu kalau kalian lihat, kalau secara fisika, dia itu ibarat ditandakan dengan tanda panah ke segala arah, kemana-mana ada. Ketika saya bicara seperti ini misalkan, tiba-tiba ada kipas angin aja yang kuat, maka suara saya akan berubah agak gember-gember. Kenapa? Karena suara saya tadi tersampaikannya udara itu menyampaikannya karena udaranya bergeraknya ke segala arah. Jadi bisa diganggu. Tapi kalau misalkan tadi partikel besi atau benda padat, kamu ganggu dia sulit. Ya kan? Lebih cepat disampaikan karena sifat dari benda padat itu dia konduktor ya, kalau sifat dengan panas dia lebih cepat menghantarkan, mempunyai sifat penghantarnya yang lebih besar. Nah, kalau air dia tengah-tengah, ya kan? Tengah-tengah dia padat enggak, cahaya dia udara juga tidak, tapi dia tengah-tengah lah. Jadi kalau misalkan menghantarkan sekitar 1.500 meter per sekon. Dia partikelnya agak teratur, ya kan? Sehingga daya ikatnya cukup kuat. Kalau udara bebas kita giniin kan udara nih seperti ini kan, udah timbul angin. Nah, angin itu berarti jarak antara partikelnya mudah lepas. Tapi kalau air kan agak susah. Nah, kalau batu kamu kayak mau pisah-pisahkan gini kan nggak bisa. Nah, karena dia sifat dari partikelnya itu kuat dan teratur sehingga dia lebih cepat untuk menghantarkan gelombang. Nah, contoh terutamanya adalah gelombang bunyi yang saya sampaikan tadi. Gitu ya. Pak, makasih Pak. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Bisa kita akhiri? Halo? Bisa, Pak. Oke. Ya. Bisa, Pak. Ya, terima kasih atas partisipasinya malam ini. Minggu depan nanti kita lihat ya, apa kita online lagi atau saya buatkan video. Nanti lihat minggu depan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga ada paham apa itu gelombang, apa itu sekilas tentang bunyi. Minggu depan masuk kita khusus ke bunyi, ya. Khusus ke bunyi kita akan belajar tentang intensitas, taraf intensitas bunyi, ya. Kita akan masuk ke sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin lift, Pak. Yuk.